Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Ya, semua sudah siap ya untuk kita mau mengalami Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama menyediakan waktu kita untuk mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Saling mengingatkan ya, mungkin belum semua bergabung. Bisa saling mengingatkan, mungkin dilihat ada saudara-saudarinya belum bergabung atau adik-adik yang dibimbingnya, rekan-rekan di Komsel yang belum bergabung, jemaat-jemaat yang lain belum bergabung. Silakan saling mengingatkan untuk kita bersama-sama bergabung memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk kita mengisi absen. Linknya sudah ada di chat room. Jadi saling mengingatkan juga, boleh kepada pemimpin atau kakak pembimbing atau kepala rumah tangga untuk boleh mengingatkan juga untuk mengisi absen. Ya sudah dipastikan ya semua jemaat, kira-kira jemaat dan rekan-rekan saudara-saudarinya sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jangan sampai masih ada yang tidur ya, karena cuacanya cukup mendukung untuk kita mau tidur malas-malasan mungkin ya, atau belum mandi, belum sarapan. Jadi semua kita biar antusias juga, tetap antusias memuji Tuhan pada hari ini. Ya, masih banyak yang belum mengaktifkan kamera, jadi silakan mengaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Kita bersama-sama saling melihat wajah keluarga kita, keluarga seiman kita di dalam rumah rohani. Saling mengaktifkan kameranya ya rekan-rekan semua. Dan kita semua mau berikan yang terbaik kepada Tuhan, antusias memuji Tuhan. Mungkin kita nggak pergi ke tempat ibadah, naik kendaraan, keluar uang bensin ya. Tapi ya mungkin kita bisa mengaktifkan kamera kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini. Sudah ya? Ya, kita memuji Tuhan, semua saya ajak kita bangkit berdiri. Tadi di awal pengumuman kita berikan posisi yang terbaik, mari kita berikan posisi kita yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau
sorakan Tuhan adalah Allah yang besar, hadir di tengah-tengah kita. Sungguh indah waktu kami ada di dalam Engkau Tuhan. Allah yang besar ada di tengah-tengah kami. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya
ada di pihak kami Tuhan. Engkau tetap setia ada di pihak kami. Ya, dalam nama Yesus. Kami mau merelakan hidup kami bagi Engkau, Amin Tuhan. agar tergenapi rancangan semula Allah atas hidup kami. Kami percaya kami bersama-sama dengan Allah kami untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya bagi kami. Amin Tuhan. Kami mau klaim Tuhan, kami adalah gereja yang mengerti hati Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hari ini kami mau muji, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau hari ini Tuhan. Bahkan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, ucapan syukur kami bagi Engkau, bahkan firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap menyediakan hati kami untuk memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap. Haleluya. Amin. Ya, masih dalam posisi yang terbaik. Ya. Biar kita mau muji lagi Tuhan dengan kegirangan, dengan antusias, semangat yang baru setiap hari, setiap minggunya untuk memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan itu besar. Allah yang besar ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam setiap kita. Amin Tuhan. Kami percaya bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar Kau sediakan bagi setiap kami. Tuhan Maha Besar.
bagian kami. Yes. Bagian kami Tuhan, untuk kami mengerti pekerjaan baik yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami harus tinggal di dalam Engkau. Kami harus mengejar hadir-Mu sepanjang hari Tuhan. Kami harus menantikan apa yang Kau rindukan sepanjang waktu. Biar ini menjadi kerinduan kami. Waktu kami ada di rumah Tuhan, waktu kami berkuliah, waktu kami bekerja, dimanapun kami berada Tuhan, kami menantikan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan apa yang menjadi kerinduan-Mu hari-hari ini. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Bila kita merindukan hadirat Tuhan, Betapa indah di dalam hadirat-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Kau ditinggikan, dimuliakan, ku memuji kebesaran-Mu Tuhan.
rindu dipenuhi selalu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, ku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Betapa indahnya hadirat-Mu. Biarlah kesukaan kami ada tinggal dalam hadirat-Mu. Ku rindu Kami mau melakukan segala sesuatu dipenuhi oleh karena kami mendengar apa yang Kau firmankan lewat hadirat Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, ku memuji Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap tempat saat ini, setiap rumah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. ku rindu dipenuhi selalu. Hasrat yang besar ada pada kami mengejar hadirat-Mu Tuhan. Ku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Betapa indah
Kalau Devi bikin yang kemarin tuh kekecilan kayaknya deh. Yang manik-manik. percaya bahwa ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, maka tanda-tanda ajaib yang menyertai hidup kami Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang dahsyat akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kata bahwa setiap kami Tuhan terus menghidupi firman-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah telinga kami senantiasa terbuka untuk perkataan-Mu Tuhan, untuk suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang ini Tuhan. Kok sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami dibangkitkan, kami memperoleh sesuatu yang baru, yang mengobarkan hati kami, mengobarkan roh kami, untuk kami bertindak lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa segala hikmat Allah Tuhan curahkan setiap kami di tempat ini. Maupun atas jemaat yang ada di rumah, mereka diberikan hikmat, berikan roh hikmat untuk mereka bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus kami semua dimampukan untuk mengerti, bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan ini terus memimpin kami, membawa kami, untuk kami terus dalam hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang senantiasa memimpin kita pada hari-hari ini, amin. Amin yang di rumah, amin. Katakan Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Katakan sama-sama, Tuhanku ajaib.
Tuhanku Tuhanku ajaib. dahsyat. Tuhan Amin. Tuhanku dahsyat. Wah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bersama Yesus melakukan perkara besar. Ya, jadi sesuatu yang kita harus lakukan. Ya, kalau hari-hari ini mungkin kita sudah sering dengar bahwa situasinya di luar sana sangat mungkin agak sulit, ya bahkan mungkin sulit. Ya, situasinya mungkin bukan mungkin, memang tidak baik. Ya, kondisinya kurang baik. Banyak orang mengeluh, banyak orang berkeluh kesah, ya, masalah kesehatan, masalah ekonomi, belum lagi masalah sekolah. Banyak orang berkeluh kesah. Ya. Artinya kalau banyak orang berkeluh kesah, artinya situasi di luar sana memang sebenarnya tidak baik. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki sikap hati yang tenang, amin. Tidak terpengaruh dengan situasi di luar sana, tidak terpengaruh dengan keadaan di luar sana, ya, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ini yang kita mau belajar di mana hari ini, bahwa kita akan melakukan perkara besar bersama dengan Yesus. Katakan dulu, saya akan melakukan perkara besar bersama dengan Yesus. Amin, ya. Kita semua akan melakukan perkara besar, ya. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 dari ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Ya, sudah dapat semua? Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya, di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana kita akan melakukan perkara besar, ya, ketika kita bersama-sama dengan Yesus. Dia 12 berkatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya, kita baca sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang apa? Siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, ada kata-kata, barang siapa percaya kepadaku, ya, akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, perlu kita renungkan, perlu kita pahami, untuk bisa melakukan perkara yang besar, Tuhan cuma berkata, barang siapa yang percaya, ya, dikatakan cukup dengan percaya. Artinya kalau syaratnya cuma percaya, kalau syaratnya cuma percaya artinya bahwa Tuhan tidak menggunakan di sini katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Artinya apa? Artinya untuk dapat melakukan perkara-perkara besar, Tuhan tidak tidak membuat sebuah limit waktu, ya, tidak membuat sebuah limit waktu, artinya tidak dibatasi, ya, artinya siapapun engkau, entah engkau orang yang baru percaya
ataupun orang yang sudah lama percaya, engkau akan bisa melakukan perkara-perkara besar ketika engkau bersama dengan Yesus. Tidak ada limit waktu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin baru percaya Yesus, bahkan bulan ini kemarin ada yang baru dibaptis. Ya. Tuhan tidak menetapkan limit waktu bagi kita. Di sini dikatakan barang siapa percaya kepadaku. Sekali lagi, barang siapa percaya kepadaku. Tidak dikatakan barang siapa yang sudah lama percaya kepadaku, tidak. Tidak dikatakan barang siapa yang sudah bertahun-tahun ikut percaya kepadaku. Tidak. Tapi dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku. Artinya tidak ada limit waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Ketika engkau mulai percaya kepada Yesus, maka engkau akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Katakan amin. Amin. Jadi tidak ada limit waktu. Juga tidak dibatasi oleh oleh pengalaman. Dia lebih pengalaman, saya tidak pengalaman. Dia juga dibatasi oleh dia laki-laki, saya perempuan. Tidak ada. Ya, katakan tidak ada pembatasan gender. Amin. Tidak ada pembatasan juga status usia. Usia saya sudah 70 tahun. Mungkinkah saya bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus? Saya katakan mungkin. Amin. Angkat tangan yang umurnya 70 tahun. Katakan aku bisa melakukan perkara besar bersama Yesus. Ada yang 70 tahun? Angkat tangan. Yang sudah 70 tahun di rumah? Kayak saya lihat, ada nggak? Yang sudah 70 tahun? 60 tahun, 60 tahun. Ada yang 60 tahun? Yang umurnya 60 tahun ke atas katakan, aku bisa melakukan perkara besar bersama dengan Yesus. Ya. Apalagi yang masih muda. Yang muda-muda angkat tangan. Yang muda-muda angkat tangan, katakan, aku bisa melakukan perkara besar bersama dengan Yesus. Jadi tidak ada limit waktu, tidak ada limit usia, tidak ada limit apalagi status. Tuhan yang berkata, barang siapa percaya kepadaku. Amin. Jadi kalau hari ini, ya, kalau hari ini masih ada di antara engkau merasa bahwa saya belum pernah melakukan perkara-perkara besar, maka pegang firman Tuhan ini. Cukup hanya dengan percaya. Maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah kerjakan. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar. Hanya dengan ketika engkau percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada semuanya percaya bahwa engkau akan melakukan perkara besar, amin. Nah, memang ada sedikit persoalan dengan belajar percaya kepada Tuhan. Ya. Artinya kita akan lihat dulu ya. Kita lihat dulu Alkitabnya di Alkitab. Kita lihat dalam Matius pasal 14. Kita akan lihat dulu contoh tentang ada orang yang gagal untuk tidak bisa melakukan perkara-perkara besar sekalipun dia bersama-sama dengan Yesus. Ya. Matius pasal 14 dari ayat 26 sampai 31. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang,
aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Oke, ya. Kita akan lihat dulu di Alkitab contoh tentang ada orang yang mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya, kita lihat di sini contoh. Memang ada hal yang ada ada dua hal mendasar ya. Saya buat di sini ada dua hal mendasar yang membuat kita akhirnya sekalipun kita bersama-sama dengan Yesus, tapi kita tidak bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah yang menghalangi kita, sekalipun kita bersama-sama dengan Yesus, tapi kita tidak bisa melakukan perkara besar karena dua hal mendasar ini, yaitu kita baca di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang apa? Kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Yang pertama, ya, hal-hal yang menghalangi kita tidak bisa melakukan perkara-perkara besar walaupun kita bersama-sama dengan Yesus adalah ketika ada kebimbangan di dalam hatimu. Ya. Ketika ada kebimbangan di dalam hatimu, engkau tidak akan pernah bisa melakukan perkara-perkara besar sekalipun engkau bersama-sama dengan Yesus. Makanya di Yohanes 14 dikatakan, percayalah kepadaku, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi yang pertama adalah kita nggak bisa melakukan perkara besar sekalipun kita bersama dengan Yesus adalah ketika ada kebimbangan di dalam hatimu. Banyak persoalan-persoalan yang buat akhirnya orang bisa jadi bimbang. Ya. Ketika dia gagal berulang-ulang, dia mulai bisa menyalahkan Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Kenapa aku gagal? Jadi mari kita belajar bahwa kalau kalau ada kebimbangan di dalam hati kita, maka kita harus buang kebimbangan itu. Karena jelas firman Tuhan bahwa orang yang bimbang, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa di dalam Yakobus. Jadi hal yang mendasar yang membuat orang percaya tidak bisa melakukan perkara-perkara besar adalah ketika dalam hatinya ada kebimbangan. Ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Ya. Contoh sederhana adalah begini. Ini banyak ya di tahun ini, di tahun kemarin, apalagi waktu awal-awal COVID, ketika banyak hamba Tuhan, ya pendeta terkena COVID dan akhirnya meninggal, mereka mulai bimbang. Loh, pendeta kok bisa kena COVID? Ya. Bahkan di YouTube ada pendeta yang biasa menyembuhkan, kok bisa kena COVID? Dia mulai bimbang. Oh, kok pendeta bisa kena COVID? Dia bimbang, Tuhan, kok bisa ya? Ya bisalah, karena mereka juga masih manusia, ya, masih manusia, gitu. Tapi kadang-kadang orang bisa melihat itu menjadi kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Akhirnya dia mulai ragu, benar enggak Tuhan itu luar biasa? Betul enggak Tuhan ini ajaib? Mulai dia kehilangan fokus dengan Tuhan.
Dia mulai betul nggak ada mujizat ini. Ya. Apalagi ketika ada keluarganya yang sakit, nggak sembuh-sembuh. Jadi jangan sampai, ya. Makasih. Oke, selanjutkan. Jadi jangan sampai ada kebimbangan di dalam dirimu. Apapun yang kau alami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah kau bimbang. Tetap kau percaya kepada Tuhan. Ya. Karena di sini ketika contoh di Alkitab ini, ya, ketika Yesus berjalan di atas air, ya, dan mereka semua ketakutan, dikiranya itu hantu. Dan akhirnya Petrus, jika engkau Tuhan, suruhlah aku ke sana berjalan di atas air. Dan akhirnya Petrus pun bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dilihat kanan kirinya, wow, menakutkan, oh gelombangnya tinggi, dia bimbang. Dan ketika dia bimbang apa? Dia jatuh tenggelam. Tapi ada tangan Tuhan yang menolong Petrus. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun tentang Tuhan, tentang kuasanya. Jangan pernah kau ragu. Jadi Tuhan inginkan untuk kita tetap percaya kepada Dia dalam situasi keadaan apapun. Mungkin kau ada yang mengalami, engkau sedang menantikan janji Tuhan yang bertahun-tahun belum digenapi dalam hidupmu. Saya mau katakan tetap percaya. Karena Tuhan pasti akan menggenapinya, amin. Karena Tuhan pasti akan menggenapinya. Jangan kau ragukan akan janji Tuhan. Mungkin kau sedang menunggu janji Tuhan. Oh, kapan saya dapat pekerjaan? Oh, kapan rumah tangga saya diberkati Tuhan? Kapan saya memiliki, mungkin saudara punya kerinduan yang lain. Tapi sampai hari ini mungkin engkau belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saya mau katakan, tetap percaya kepada Tuhan. Maka engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Walaupun di Alkitab juga dikatakan bahwa mungkin bagi sebagian orang janji Tuhan sebagai sebuah kelalaian. Tapi ketika engkau tetap berpegang teguh pada janji Tuhan itu, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Jadi hal yang mendasar yang membuat akhirnya kita nggak bisa percaya adalah, yang pertama adalah ada kebimbangan dalam hatimu, ada keraguan-raguan dalam hatimu. Jangan sampai sakit penyakit, persoalan ekonomi, ya, persoalan teman hidup, persoalan pekerjaan membuat kau kehilangan rasa percayamu kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai itu membuat kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Hal yang mendasar yang kedua, ya, selain bimbang adalah, kita lihat lagi di dalam Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40. Markus 4 ayat 39-40. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal mendasar yang kedua yang buat akhirnya kita sulit untuk mempercayai Tuhan adalah ketika ada ketakutan di dalam diri kita. Ya, yang pertama tadi apa? Kebimbangan. Yang kedua adalah ketakutan.
Ketakutan membuat seseorang sulit untuk mempercayai Tuhan. Di sini sebuah peristiwa yang dicontohkan di Alkitab ini tentang ketika Yesus meredakan angin ribut ya di Danau Galilea. Ya. Pada waktu itu Yesus tertidur dan muridnya mulai gelisah, ketakutan. Karena mereka dikatakan kita hampir mati, perahunya hampir tenggelam. Dan kalau perahunya terbaik tenggelam mereka mati. Tapi Yesus tidur di buritan. Dan bilang, Guru tidak pedulikah engkau kalau kami akan mati katanya. Tapi Yesus bilang tenang. Ya. Jangan takut. Jadi ketakutan membuat kita akhirnya sulit untuk bisa mempercayai Tuhan. Karena itu kita harus buang roh ketakutan dalam diri kita. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jelas. Tuhan memberikan kepada kita roh apa? Keberanian. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, memberikan kekuatan. Jadi, bolehkah kita beralasan bahwa saya manusia biasa, saya bisa takut? Kalau takut boleh, tapi ketakutan yang tidak boleh. Semua orang punya rasa takut. Tapi kalau menjadi ketakutan, ya, engkau salah. Dan itu yang membuat engkau sulit untuk percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh, takut tuh begini, ketakutan tuh begini. Kalau saudara mendengar sesuatu yang mendengar berita yang menakutkan, saudara langsung terbayang-bayang dalam pikiran kita. Itu sepertinya menghantui kita. Jadi dia akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh sederhana, ya, orang takut dengan COVID, karena takutnya dia nggak bisa kemana-mana, dia mengurung dirinya terus di dalam rumah, sampai akhirnya dia nggak mau kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Ya, bukan berarti kita bebas untuk akhirnya kita bisa kemana-mana, tidak. Tapi membuat dirinya akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa. Dia seperti terpenjara. Ya. Tuhan tidak inginkan kita ada roh ketakutan di dalam diri kita. Karena jelas ketika Tuhan menebus kita, Dia berikan roh yang membangkitkan, firman Tuhan katakan. Di dalam dirimu ada roh, ya, kebangkitan Kristus. Amin. Jadi tidak adalah alasan bagi orang percaya untuk takut dengan situasi keadaan saat ini. Mau ekonomi morat marit, jangan pernah kau takut, karena pasti Tuhan pelihara. Jadi dua hal mendasar ini yang menghalangi kita untuk akhirnya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dua hal mendasar ini yang membuat akhirnya kita nggak bisa melakukan perkara-perkara yang besar, sekalipun kita bersama-sama dengan Yesus. Katakan dulu kanan kirinya, jangan engkau bimbang, jangan juga engkau takut. Amin. Yang belum punya pasangan hidup, jangan takut. Amin. Amin. Yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan takut. Amin. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik.
pasti Tuhan berikan yang terbaik. Nah, saya membaca sebuah artikel, ya ini mungkin bisa menolong untuk Bapak Ibu yang mungkin ada memiliki ketakutan atau seperti memiliki yang namanya sering mengalami kebimbangan dalam dirinya. Saya ada baca sebuah artikel dan sepertinya ini perlu dikoreksi ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ngalami sering, pokoknya dalam hidupnya tuh bimbang terus ya. Pokoknya susah untuk akhirnya bisa memiliki keteguhan hati untuk percaya. Ya. Bisa ditanya ke dalam dirinya. Ya. Pernah enggak ya? Mungkin dulu Bapak Ibu pernah memiliki masa lalu yang pahit. Nah, nanti bisa datangin para pembimbingnya untuk dikonseling. Ya. Bisa dicek, masih enggak kira-kira saya masih punya masa lalu yang membuat akhirnya itu terngiang-ngiang dalam diri saya. Ya. Masa lalu yang membuat saya takut, masa lalu yang membuat akhirnya saya susah percaya kepada orang. Mungkin dulu sering ditipu. Nah, kalau orang sering ditipu itu susah untuk percaya kepada orang biasanya. Ya. Makanya engkau harus cek dirimu, periksa dirimu. Kalau engkau sering bimbang, engkau susah percaya, maka mungkin ada masa lalu dalam dirimu yang belum kau selesaikan. Maka harus engkau selesaikan. Yang kedua, kita bisa juga cek ya. Mungkin bisa ditanya dulu orang tua kita itu mendidik kita seperti apa. Ya. Mungkin terlalu diprotek ya. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, pokoknya semua serba enggak boleh. Ya. Sehingga dia ngerasa nggak bisa apa-apa kalau tidak ada orang yang menolongnya. Ya. Ini seperti orang yang nggak berdaya kalau tidak ada orang yang menuntun dan menolongnya. Mungkin bisa diperiksa ya. Terus ada nggak dalam dirimu engkau membandingkan dirimu dengan orang lain? Sering nggak? Ya, pernah nggak engkau membandingkan dirimu dengan orang lain? Saya begini. Kok dia lebih hebat, saya nggak hebat. Kalau dia bisa, saya nggak bisa. Ya. Kita mulai membandingkan diri kita, ya. Sehingga itu bisa membuat akhirnya kita menjadi orang yang, aduh, kenapa ya? Kenapa saya begini? Akhirnya mulai timbul untuk menyalahkan diri sendiri. Ya. Yang keempat, bisa cek. Mungkin engkau dulu pernah yang namanya pernah mengalami takut gagal. Engkau orang yang tidak berani menerobos sesuatu yang baru, ya. Engkau sering ketika diberikan tantangan, engkau udah nyerah duluan. Ya, enggak berani mencoba, ya. Udah bilang aku kayaknya enggak bisa, aku nyerah deh, kayaknya aku enggak mampu. Itu bisa jadi juga membuat engkau akhirnya menjadi orang yang bimbang dalam hidupmu. Ya, makanya bagi engkau yang mungkin punya hal tersebut, setelah ibadah ini engkau bisa telepon kakak pembimbingnya atau kakak rohaninya untuk engkau ngobrol, engkau ceritakan supaya engkau bisa didoakan, engkau bisa mengalami kelepasan dari hal itu. Amin. Jadi langsung setelah ibadah ini datangin kakak pembimbingmu. Ya, telepon. Saya mau cerita, saya mau bicara. Supaya engkau dilepaskan dari kebimbangan, engkau dilepaskan dari ketakutan dalam hidupmu. Baik, pertanyaannya adalah gimana supaya saya, kalau seandainya begini, bagaimana jika saya mengalami hal itu? Saya adalah orang yang sering ragu, saya adalah orang yang sering takut. Bagaimana supaya saya tidak menjadi orang yang ragu dan saya tidak menjadi orang yang takut? Saya percaya orang yang punya keraguan, orang yang punya ketakutan pasti ingin
terlepas, amin. Pasti ingin bisa melakukan perkara besar, amin. Nah, bagaimana? Kembali kita lihat dulu. Wahyu pasal 3 ayat 6. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Yang pertama, ya, kalau ada hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi di atas, itu mengganggu hidupmu, membuat engkau akhirnya susah untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia apa? Mendengar. Artinya apa? Yang perlu engkau lakukan, tindakan apa yang harus kau lakukan supaya engkau meninggalkan kebimbanganmu, meninggalkan ketakutanmu adalah mulai buka telingamu. Ya. Mulai perbaiki telingamu. Untuk apa? Untuk mendengar. Latihlah dirimu untuk mendengar. Jadi yang perlu diperbaiki yang pertama adalah indera pendengaran kita. Latih untuk kita gunakan indera pendengaran kita untuk mendengar. Karena rupanya sangat apa ya? Indera pendengaran ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa yang kau dengar itu pasti akan mempengaruhi hidupmu. Setuju? Apa yang kau dengar itu pasti mempengaruhi hidupmu. Saya mau kasih contoh. Ini saya alami juga. Waktu rame-ramenya Pilpres, ya kan? Atau rame-ramenya awal-awal ini apa bencana ada Covid, ada bencana alam. Ketika saya sering dengar terus itu mempengaruhi. Rupanya mempengaruhi, secara tidak langsung mempengaruhi saya, gitu kan? Yang paling parah itu adalah waktu saya mendengar, waktu Covid ya, waktu saya mendengar tentang Covid, ya, bahwa Covid itu berbahaya. Saya dengar, akhirnya pada suatu saat dalam pekerjaan saya itu saya membawa penumpang, dan penumpang saya itu waktu itu mau rapid test. Pada awal-awal itu saya mendengar, kan kita dengar tuh berita Covid itu berbahaya. Pokoknya semuanya tentang yang bahaya. Kalau misalnya kita ada kontak fisik atau dekat dengan yang terkena Covid itu kita bisa kena, kita bisa positif dan kita bisa akhirnya meninggal. Jadi waktu itu saya bawa, ini kejadian ada saksinya istri saya. Jadi saya bawa ke Bapelkes di Samarinda ini, di pusat karantina. Saya tanya, ini kemana Pak? Ke Bapelkes. Saya sempat, ini saya bilang ini Covid. Saya bilang Covid kah? Saya bilang, tapi dia nggak tahu karena saya nggak tahu juga saya katanya, karena saya cuma disuruh. Karena waktu itu bayangan saya adalah kalau dibawa ke sana itu Covid, karena saya sering dengar tuh berita-berita, saya ikutin terus berita tentang Covid itu, yang dari penularannya, gejalanya. Jadi saya tidak langsung berdampak pada saya. Jadi saya antar apa? Saya jadi takutnya saya langsung pulang. Saya pulang, istri saya bingung, ngapain kamu pulang? Saya bersihin mobil saya cuci dari dalam sampai luar, saya bersihkan semuanya pakai sabun. Saya pokoknya basahin semua pakai sabun, saya mandi, saya cuma rendam pakaian saya. Saya ngalami ketakutan. Takut ketular artinya waktu itu. Takut. Karena saya sering dengar berita-berita tentang Covid itu. Jadi
Saya langsung beresin semua dan itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar lagi berita tentang bagaimana COVID ini penyebarannya luar biasa sampai akhirnya para pejabat-pejabat itu banyak yang meninggal. Nah, waktu saya dengar itu, saya berhenti 4 hari tidak narik. 4 hari. Takut saya. Jadi, apa yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita. Kayak itu perlu berhati-hati. Karena apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Engkau bisa menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi ragu. Dan ketika itu ada dalam hidupmu, engkau susah untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika engkau susah untuk percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus. Ya. Jadi kita harus, jadi sejak saat itu saya berhenti ngikutin berita-berita di televisi maupun di Twitter, di Facebook. Stop. Saya tidak mau. Saya nggak memang akhirnya saya jadi ketinggalan berita, tapi oke, saya nggak masalah. Tapi yang penting itu tidak mempengaruhi hidup saya. Gitu. Jadi saya mulai nggak mau lagi baca-baca tim lain. Ini saya nggak mau lagi baca-baca. Pokoknya sesuatu yang berita-berita yang tidak terlalu penting saya nggak mau baca. Saya nggak mau baca. Karena saya nggak mau itu nanti mempengaruhi hidup saya. Jadi pertama, untuk kita akhirnya bisa membuang ketakutan, kebimbangan kita harus melatih diri kita untuk mulai belajar mendengar. Apa yang kita dengar? Tentunya sumber yang dari suara yang berasal dari Tuhan. Bukan suara yang sumbernya dari tempat lain. Karena dampaknya seperti apa yang saya alami tadi. Saya jadi takut, ya. Ketika saya bawa orang, padahal orangnya nggak COVID. Saya ketemu lagi 2 minggu kemudian, saya tanya, Anda waktu itu saya bawa COVID nggak? Enggak. Saya jadi ketawa, waduh, kenapa saya jadi takut berlebihan pada waktu itu gitu kan? Rupanya enggak. Jadi mulai latihlah untuk engkau mendengar. Yang sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Ya, ini saran aja, nggak usahlah kita ikutin nggak usah dengerin berita-berita tentang ekonomi yang naik turun gitu kan, tentang gejolak ekonomi nggak usah dengerin. Dengar, tapi nggak usah terlalu serius untuk dengarkannya, karena itu buat akhirnya engkau jadi ketakutan. Ya. Kalau engkau orang yang bekerja, engkau akan pikir, waduh, ini saya harus. Ini contoh yang sederhana. Waktu di kota kita mau diberlakukan silent city ya, 2 hari ya, Sabtu Minggu. Apa yang terjadi? Orang ketakutan. Semua tempat tempat toko sembako dipenuhi sampai kayak Lebaran. Makanya ada yang berstatus besok hari raya katanya. Ya kan? Begitu besoknya hari raya tidak jadi. Jadi berbahaya sekali memang rupanya mendengarkan sesuatu yang sumbernya bukan berasal dari Tuhan. Saya nggak tahu ada nggak yang waktu itu melakukan hal yang sama. Saudara ngantri di minimarket untuk menyetok sembako, menyetok Indomie, menyetok macam-macam, ada nggak? Waktu itu istri bilang, Pak, nggak ke sana, nggak belanja kah? Enggak, saya bilang. Ngapain? Saya bilang nggak belanja, enggak. Besok pasti ya. Jadi ya saya besoknya coba saya ke pas belanja biasa aja. Masih bisa beli sayur, masih bisa ayam, masih bisa beli beras, Jadi berbahaya sekali ya mendengarkan sesuatu yang sumbernya bukan berasal dari Tuhan. Karena itu kita perlu untuk melatih setiap hari mendengarkan suara yang sumbernya dari Tuhan. Ya, suara yang sumbernya dari Tuhan banyak. Engkau bisa dengarkan kembali ya khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan ya dalam setiap minggunya yang sudah direkam ya. Engkau bisa dengarkan
Ya, Alkitab audio engkau bisa baca juga. Jadi mulai latihlah dirimu untuk mendengarkan ya sesuatu yang sumbernya berasal dari Tuhan. Amin. Ya. Kita buka Roma 10 ayat 17. Oke. Ya. Jadi Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Nah, ini penting, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap hari, ya, setiap hari latihlah dirimu untuk kau mendengar firman Tuhan, baik secara audio maupun engkau membacanya dengan bersuara. Karena jelas dikatakan, iman itu hanya akan timbul ketika engkau mendengar firman Tuhan. Bukan ketika engkau mendengar berita, bukan ketika engkau mendengar cerita, tapi ketika engkau mendengar firman, imanmu akan tumbuh. Imanmu akan tumbuh. Ya, tim apa? Tim gerakan mencintai firman sudah membagikan kepada kita untuk kita melakukan 4M, ya. Membaca, merenungkan, membaca, merenungkan, melakukan dan menyaksikan firman itu. Jadi, mari kita latih diri kita untuk terus mendengar suara Tuhan, ya. Maka engkau akan, ketika engkau bersama-sama dengan Yesus, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oke, Mazmur 25 ayat 14 kita baca. Ya, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, ya. Belajarlah mulai untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Mungkin ini yang perlu terus kita lakukan. Ya, terus diingatkan lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Saat teduh kita perlu ingatkan lagi. Ya. Mungkin di waktu PA kakak pembimbingnya boleh ditanya lagi kepada adik-adik PA-nya. Ya. Saat teduhnya bagaimana? Ya. Masih enggak saat teduh? Atau mulai jarang-jarang, atau bahkan sudah tidak lagi melakukan saat teduh? Kita perlu tanya, ya. Karena kita harus melakukan perkara-perkara besar kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Jadi belajar kembali, ya, mendisiplin diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan secara kontinu dan profesional. Jadi jangan kita mengabaikan itu. Kalau engkau ingin berjalan dengan Yesus dan melakukan perkara-perkara yang besar. Oke. Masih ada waktu, ya. Baik, kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Kembali ke Yohanes pasal 14 ayat 14. 13-14. Saya akan bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu
meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, perhatikan baik-baik sini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, sebelum saya jelaskan ini, ada sebuah contoh yang saya cermati. Mungkin ada di sini ibu-ibu atau adik-adik atau siapapun pernah belanja di swalayan, pernah ya belanja di swalayan ya. Saya perhatikan ada orang ketika dia masuk swalayan, dia langsung masuk ya untuk mencari barang yang dia cari. Ada yang dia masuk cari, dia keliling gitu, keliling terus cari terus. Mungkin bisa sampai 10 sampai 15 menit, bahkan bisa ada yang sampai 20 menit. Dia cari, nggak ketemu. Begitu dia nggak ketemu, dia datang ke tempat sama yang jualan, nanya, "Pak, barang ini adakah?" Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Yang jaga toko langsung, "Pak, sini Pak." Ditunjukin tempatnya nggak jauh tempat dia berdiri. "Ini Pak barangnya." Tahu maksudnya? Kadang-kadang kita mengabaikan yang namanya komunikasi. Betul? Ada nggak kalau gitu? Kita mengabaikan komunikasi. Jadi kalau seandainya dari awal, ketika dia mau masuk toko, dia tanya kepada yang penjaga toko, "Saya mau beli ini, ada nggak barangnya?" Jadi dia nggak perlu apa? Dia nggak perlu muter-muter. Karena saya kemarin lihat itu ada ibu-ibu tuh dia masuk, dia putar keliling, putar lagi keliling. Tiba-tiba terakhir dia bilang, "Pas, saya mau cari barang ini ada barangnya." Jadi apa yang mau sampaikan di sini jelas katakan ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika engkau mulai percaya kepada Tuhan, maka buatlah komunikasi dengan Tuhan secara benar. Mulai bangun komunikasi kepada Tuhan secara benar. Tentunya ini lewat doa. Ya. Seorang hamba Tuhan menyampaikan bahwa, dan saya percaya semua meyakini dan mengiyakan ini, bahwa doa adalah motor kehidupan orang percaya. Amin. Jadi kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Komunikasinya tentu bukan komunikasi yang monoton, monolog, tapi prolog, dua arah. Latih diri kita untuk akhirnya bisa berbicara doa dengan Tuhan. Ya. Jangan kita menjadi seorang yang seperti tadi pembeli tadi itu, dia keliling dulu, dia nggak dapatkan baru dia tanya, habis waktunya. Tuhan inginkan kita menjadi pribadi yang suka berbicara dengan dia, ya, menyampaikan segala satunya kepada Tuhan. Saya percaya engkau akan berhasil, ya, engkau akan berhasil menjadi orang yang berjalan dengan Yesus, melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu kita perlu latih diri kita, ya, latih dirimu semaksimal mungkin. Kalau engkau masih gagal, apa yang kau lakukan? Coba lagi. Karena Tuhan menginginkan kita menyelesaikan apa yang memang Tuhan taruh dalam diri kita. Satu kesaksian, sebelum kita berdoa, ada satu kesaksian. Ya ini di komsel saya ada seorang bapak, mungkin sebagian tahu. Jadi bapak ini dulu sering cerita dengan saya karena kondisi fisiknya dia nggak bisa dia seperti bersalah karena dia tidak lagi bisa menjadi kepala keluarga yang menghidupi anak dan istrinya. Dia ngerasa sepertinya sudah nggak bisa apa-apa. Ya.
dia mau kerja sudah umurnya udah lanjut, tenaga sudah akhirnya lemah, bahkan terakhir akhirnya sempat mau kena stroke. Terus apa yang saya bilang? Bapak, saya bilang, Bapak tidak perlu takut, saya bilang, tidak perlu khawatir dengan itu. Yang perlu Bapak lakukan sekarang adalah kendalikan secara roh dalam kehidupan keluarga Bapak, saya bilang. Dengan cara apa? Berdoa. Saya bilang, doa terus, doakan istri, doakan anak, doakan, pokoknya doakan terus. Dia bilang iya. Dia menurut apa yang saya lakukan, dia berdoa. Ya. Dia berdoa. Dan terakhir kemarin waktu saya bawa vaksin, saya jemput untuk vaksin, cerita di dalam perjalanan, dia ceritakan luar biasa. Dia saksikan bagaimana anaknya ini sempat nganggur berapa lama, akhirnya diterima di sebuah tempat percetakan, tapi waktu itu syaratnya harus punya laptop, sedangkan laptopnya rusak. Tapi akhirnya perusahaan punya kebijakan, ya, diberikan dulu uang untuk dia belum kerja tapi dikasih modal dulu untuk memperbaiki laptopnya supaya akhirnya dia bisa kerja, nanti dipotong dari situ. Jadi saya bilang sama Pak Bapak itu, Pak, itulah yang dulu saya katakan. Bapak Bapak punya otoritas. Ya. Sekalipun Bapak tidak bisa secara fisik menafkahi mereka, tapi Bapak punya kuasa berdoa, menjaga keluarga, mendoakan anak-anak, mendoakan istri. Dan diceritakan sekarang dilihat dia senang. Anaknya nggak cuman dapat pekerjaan, tapi mulai ketika Bapak ini berbicara sepertinya nggak mau terlalu didengar. Sekarang sudah mulai, ya, bisa cerita anaknya, gitu. Jadi saya bilang itu yang terjadi, Pak, ketika kita mulai membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita memegang otoritas, ya, kita akan melakukan hal yang ajaib, saya bilang. Tuhan akan mengubahkan semuanya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, percayalah bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara besar, ya, ketika engkau bersama-sama dengan Yesus. Buang kebimbangan dalam hidupmu, buang ketakutan dalam hidupmu, mulai latihlah dirimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Buka telinga rohanimu untuk kau mendengar suara yang dari Tuhan, ya. Mulai stop untuk tidak lagi mendengarkan yang sumbernya bukan berasal dari Tuhan. Itu stop, jangan dengarkan lagi, dan terus menerus untuk kau mendengarkan suara yang sumbernya dari Tuhan, ya. Yang ketiga, mulai latihlah dirimu untuk berkomunikasi, maka engkau akan memegang kendali dalam situasi saat ini. Amin. Engkau akan memegang kendali. Walaupun situasinya goncang kanan kirimu, ya, bumi bergoncang, langit bergoncang, engkau akan memegang kendali karena engkau bersama Yesus. Dan ketika engkau bersama Yesus, engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Saya undang kita semua bagi berdiri. Haleluya Tuhan. Mari kita kembali renungkan firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara engkau yang sampai saat ini engkau masih memiliki ketakutan dalam hidupmu. Mungkin sampai saat ini masih ada di antara engkau yang memiliki kebimbangan yang teramat dalam. Engkau sering ragu dalam hidupmu. Engkau sulit untuk mempercayai mujizat Tuhan. Engkau sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Engkau bimbang, apakah Tuhan akan menjawab doaku? Engkau masih bimbang, apakah Tuhan akan menuntun aku? Apakah kau akan dibuat berhasil? Bagi engkau yang masih ragu, memiliki keraguan dalam hidupmu, bahkan mungkin kalau ada di antara engkau yang masih memiliki ketakutan,
Engkau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Pegang tanganmu di tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Bila hari ini engkau datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan hari ini aku mau mengalihkan seluruh pendengaranku dari mendengarkan hal-hal yang bukan berasal daripada Engkau. Dan saat ini aku akan mendengarkan sesuatu yang hanya sumbernya daripada Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar setiap mereka mengangkat tangan, itu dilepaskan di segala roh ketakutan. Firman Tuhan sudah kau dengar, bahwa Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh kebangkitan Kristus yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Jadi jangan pernah kau takut lagi akan situasi dunia ini. Mari putuskan untuk kau tidak lagi mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Kalau kau suka mendengarkan berita saat ini, putuskan untuk kau tidak lagi mau mendengar berita-berita yang membuat hidupmu takut. Beralihlah untuk kau mendengarkan sesuatu yang sumbernya berasal dari Tuhan. Latihlah dirimu setiap hari untuk kau mendengar firman Tuhan. Latihlah dirimu untuk setiap hari kau mendengarkan suara Tuhan lewat para pendeta, lewat khotbah-khotbah hamba Tuhan yang setiap minggu kau dengar dari pembimbing-pembimbing rohanimu. Saya mau katakan, sekalipun dunia ini goncang, ketika engkau bersandar kepada Tuhan, engkau akan aman dalam perlindungan Tuhan. Bagi engkau yang takut, mungkin di pekerjaanmu engkau mengalami banyak persoalan. Mungkin dalam bisnismu engkau dalam persoalan. Hari ini mau saya mengatakan bahwa ketika engkau percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara besar dalam pekerjaanmu. Engkau akan melakukan perkara-perkara besar dalam usahamu. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang di luar nalar, itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan akan membangkitkan kau. Karena berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Mulai belajarlah, bertanyalah kepada Tuhan. Mulai bertanyalah terus kepada Tuhan. Bertanyalah terus kepada Tuhan. Maka engkau akan mendapat jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, maupun yang di rumah, mereka yang mengangkat tangan, mereka yang dalam persoalan, mungkin ada yang ketakutan, mungkin dalam situasi kebimbangan. Bila lewat firman Tuhan yang mereka dengar hari ini, mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan, roh mereka kembali berkobar-kobar, kepercayaan mereka kepada Engkau semakin teguh Tuhan, sehingga mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh situasi zaman ini, tapi buat mereka terus fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan kami, Engkau membangkitkan kami semua, sehingga kami semua menjadi sepakat untuk terus konsisten melakukan kehendak-Mu Tuhan di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami terus dibawa, dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin peka, seperti seorang murid yang senantiasa membuka telinganya untuk suara pengajarnya, seperti murid yang melatih lidahnya untuk berkata-kata seperti gurunya. Biar itu terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Suwanto sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur kita semakin diperbaharui oleh karena firman Tuhan. Mari setiap kita melakukan firman Tuhan, kita melatih diri kita sepanjang hari untuk mendengar firman Kristus yang dinyatakan bagi setiap kita, dan kita melakukannya menggenapi firman Tuhan sepanjang waktu. Men ya, kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan via transfer juga bisa, cash juga bisa. Tapi juga akan ada cara memberikan persembahan lebih dipermudah lagi oleh tim multimedia yang luar biasa. Kita bersyukur juga ya sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu saudara-saudari bahwa persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode ya. Barcode-nya sudah ditampilkan melalui aplikasi payment yang ada yang Bapak Ibu miliki. Bisa GoPay, bisa OVO, Dana, Link aja juga bisa, ShopeePay juga bisa, M-Banking juga bisa. Jadi silakan dicoba biar semakin mempermudah dan semakin keren ya memberikan persembahannya. Jangan lupa, dan saya ingatkan juga, diberitakan juga ini tanpa biaya administrasi. Jadi sangat mudah, mengurangi kita saling ini ya, uang cash ya, jadi lebih keren. Jadi jangan lupa ya, persembahannya tetap diberikan, dan di situ akan Bapak Ibu juga akan memberikan persembahan sesuai nominal yang ingin diberikan. Jadi sangat mudah. Dan juga saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi absen. Link absennya juga sudah ada di chatroom, tidak henti-hentinya disampaikan. Jangan lupa mengisi absen. Oke, kita memberikan persembahan, kita mau lebih lagi dengan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari, sebab Tuhan Maha Besar. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama kita, Tuhan yang bersama-sama kita, Tuhan yang besar. Maka kita juga melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Sebab Tuhan
Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di hari-hari ke depan kami akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendengar jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan akan bersaksi, menyaksikan bagaimana mereka mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka akan mulai mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Mereka akan mulai menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Ini yang kami percaya Tuhan. Di mana seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GKKDN Kristo hidup dalam pengenalan akan Allah yang semakin hari semakin dekat, semakin karib dengan Tuhan. Yaitu mari bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap kami para pemimpin-pemimpin, para pembimbing-pembimbing kelompok PA, untuk kami terus mengingatkan setiap mereka yang kami layani untuk terus Tuhan hidup bergaul dengan Kau Tuhan, bersekutu dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa terus untuk pelayanan GKKDN Kristo Tuhan ke depan Tuhan. Dari setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, dari 4 gerakan yang sudah terus dibangun Tuhan, biar terus Tuhan memimpin kami Tuhan. Biarlah segala hikmat Tuhan, beragam hikmat Tuhan taruh atas setiap kami para pemimpin-pemimpin, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik, kami bisa memberikan yang terbaik, hingga seluruh jemaat boleh diberkati, seluruh jemaat mengalami pertumbuhan, dan kami sama-sama bergerak dalam visi Tuhan dalam gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Pak pemimpin kami, gembala kami Pak Elison Tuhan. Biar terus Bapak Gembala terus dalam naungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Biar Tuhan juga terus untuk berbicara, bersuara kepada pemimpin kami Tuhan. Dan bawa setiap kami jemaat menyatu dengan pemimpin kami, menjadi sepakat dengan pemimpin kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dari pemimpin kami itu juga yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah terus lebih lagi Tuhan Kau bawa kami Tuhan. Semakin hari kami semakin dalam, semakin dekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Baik pujian kami, baik penyembahan kami Tuhan, bahkan harta kami Tuhan, uang kami Tuhan yang sudah kami persembahkan. Biarlah Tuhan yang boleh menguduskannya, Tuhan melayakkannya, sehingga itu menjadi persembahan yang harum, yang kudus bagi Engkau Tuhan. Sehingga seluruh penata layanan dalam gereja ini berjalan dengan baik Tuhan. Dan seluruh jemaat dikenyangkan Tuhan. Seluruh jemaat mengalami kepuasan dalam roh mereka, dalam rohani mereka dikenyangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati seluruh jemaat Tuhan. Seluruh pekerjaan mereka Tuhan berkati Bapa. Apa yang mereka usahakan berkati Tuhan. Biarlah mereka menghasilkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini.
Mari seluruh umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Baiklah engkau yang sudah percaya kepada Kristus, engkau yang sudah mendengar, engkau yang sudah membuka telingamu untuk firman Tuhan. Percayailah, ketika engkau mau setia untuk terus melakukan kehendak Tuhan, untuk setia kepada janji-janji Tuhan, dan mau melakukan firman itu siang dan malam, untuk kau menerapkannya dalam hidupmu, percayalah, maka berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus, itu yang akan menuntun seluruh hidupmu, mulai dari hari ini sampai akhir hidupmu, di mana hidupmu diberkati oleh Tuhan, dan kau menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang sekelilingmu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Kau. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Katakan kanan kirinya, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus